Jemaat yang terkasih dimanapun saudara berada, semoga damai sejahtera bersama kita. Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki ibadah tutup tahun 2021. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan diri dan hati agar kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Marilah kita memperhatikan beberapa hal berikut ini. Ibadah ini dapat dilakukan secara pribadi maupun bersama keluarga. Jika dilakukan bersama keluarga, sepakatilah waktu dan tempat yang nyaman untuk mendukung kekusukan ibadah. Pastikan perangkat dan jaringan internet yang saudara gunakan cukup baik untuk menunjang jalannya ibadah. Usai pelayanan firman oleh pendeta, kita akan berdoa. Doa diawali oleh pendeta. Setelah itu diberikan waktu bagi Bapak, Ibu, atau saudara untuk berdoa secara pribadi atau berdoa bersama keluarga. Doa akan diiringi musik instrumentalia. Apabila doa bersama keluarga, teknis pelaksanaan dapat disepakati bersama sebelum ibadah dimulai. Jemaat dapat memilih apakah semua anggota keluarga saling mendoakan atau menunjuk salah satu anggota keluarga untuk memimpin doa. Doa akan ditutup oleh seorang anak sekolah minggu yang akan mengajak jemaat memanjatkan doa Bapa Kami. Sekarang, bagi jemaat yang akan berdoa bersama keluarga, dipersilahkan untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu. Apabila diperlukan, jemaat dapat menghentikan sejenak tayangan video ibadah ini. Jemaat yang terkasih, marilah kita meneduhkan hati untuk memasuki ibadah tutup tahun 2021 dengan tema Ahli Waris yang Bertanggung Jawab. Jemaat yang terkasih, hari ini kita berada di penghujung tahun 2021. Mari kita sejenak menoleh melihat apa yang telah kita lalui bersama. COVID-19, sebuah wabah membawa duka. Tuhan, ku berdoa, tunjukkan jalan, pulihkan, hiburkan. Cerah hariku nantikan saat orang merasa aman. Bisa main sama-sama, bisa belajar sama-sama, dan berkarya di sekolah, di gereja, jalan-jalan sama ayah ibumu, harapanku. Tuhan,
Tuhan Yesus, dengar doaku. Ada banyak kisah, suka, duka, berhasil, gagal, sakit, pulih, dan aneka kisah lain menjadi pengalaman kita. Mari sekali lagi sejenak kita menoleh dan melihat Allah yang berkarya. Ebenezer, sampai di sini Allah menolong kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menoleh pada apa yang telah kita lalui adalah baik bagi kita. Apa yang terjadi di masa lalu dapat menjadi refleksi bagi kita. Refleksi tentang hidup yang telah kita jalani. Betapa Tuhan telah menjadi penopang kita dalam segala situasi. Namun, kita tidak perlu berlama-lama menatap masa lalu. Kita juga perlu mengarahkan pandangan kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Marilah saudara, kita memandang pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebagaimana ibadah ini juga dapat berlangsung hanya oleh karena pertolongan Tuhan, Ia yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Ia merengkuh kita, merengkuh kerapuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar?
siapakah ku gentar. Mazmur 31 ayat 2 sampai 6. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidupnya akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang terkasih, marilah kita membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Di menit-menit dan jam-jam terakhir menjelang pergantian tahun ini, kita memohon kepada Tuhan agar Ia melimpahkan hikmat-Nya kepada kita untuk melihat ke dalam kehidupan kita di sepanjang tahun ini dan dimampukannya untuk menyongsong masa depan sebagai anak-anak-Nya yang bertanggung jawab. Mari jemaat, bersama kita tunduk di dalam doa. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Ketika kami lemah, firman-Mu memberi kekuatan dan petunjuk bagi kami. Kini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya hati dan pikiran kami dapat menyerap benih-benih firman yang hendak ditaburkan. Berkuasalah atas kami ya Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, inilah firman Tuhan di dalam surat Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 7, demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Saat ini kita sampai di penghujung tahun 2021. Kita akan menutup tahun ini dengan renungan yang mengajak kita bersama berefleksi bagaimana selama ini kita menjalani kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, seorang kawan saya bercerita, menyampaikan keluhannya bahwa ia merasa hidup yang dijalaninya adalah hidup yang berat. Ia merasa bahwa hidupnya tidak terlalu menyenangkan. Ia merasa hidupnya penuh dengan perjuangan yang berat dan penderitaan. Lalu ia membandingkan kehidupannya dengan seorang kawan yang lain, yang menurut pandangannya memiliki kehidupan yang tampak lebih indah daripada kehidupan yang ia punya. Ia mengatakan bahwa kawan tersebut sangat beruntung karena ia bercerita bahwa kawan tersebut mendapatkan warisan yang tidak sedikit nilainya, sehingga warisan itu ia gunakan untuk bisnis yang sekarang dijalaninya, dan bisnis itu berkembang, dan bisnis itu membuat dia, menurut kawan tadi, memiliki sebuah kehidupan yang nyaman, sebuah kehidupan yang menurutnya lebih berpengharapan dan lebih jelas. Lalu ia berandai-andai, seandainya saya juga mendapatkan warisan seperti kawan saya itu, tentu hidup saya tidak semenderita ini. Tentu hidup saya terlihat lebih jelas dan lebih punya pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua selalu berpikir bahwa warisan itu melulu tentang materi. Rasanya semua orang juga akan sukacita apabila mendapatkan warisan. Bahkan tidak jarang saudara-saudara, ada saudara bersaudara di dalam keluarga bertengkar dan saling berebut harta warisan. Itu menandakan memang orang menyukai warisan dalam bentuk harta benda atau materi. Warisan yang bersifat duniawi ini memang seringkali membawa manusia jatuh dalam dosa dan keserakahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan di dalam Perjanjian Baru secara khusus, juga tadi di dalam bacaan yang sudah kita dengar bersama-sama, bahwa sesungguhnya kita semua ini adalah anak-anak Allah. Dan barang siapa menjadi anak-anak Allah, maka ia pun menjadi ahli waris Allah, ahli waris dari Kristus. Persoalannya saudara-saudara, kalau orang menerima warisan berupa harta dunia, maka hatinya akan sukacita dan dia akan menerima warisan itu dengan penuh semangat. Persoalannya warisan yang Tuhan berikan kepada kita tidak atau bukan harta warisan dunia. Tuhan memberikan berkat kepada kita, tapi warisan yang Tuhan berikan kepada kita adalah warisan sorgawi. Warisan yang membuat kita justru tertantang untuk bisa mengelola warisan itu dan mengembangkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu warisan keteladanan. Keteladanan hidup yang ditunjukkan oleh Kristus, yaitu kesabaran, ketekunan, ketaatan, kesediaan untuk mau berbagi. Warisan iman, itulah yang diberikan oleh Tuhan kita. Dan ini bukan hal yang mudah untuk menerima warisan keteladanan itu. Tidak banyak orang yang bersedia saudara-saudara, sebab warisan yang Kristus berikan ini bukan warisan yang bersifat dunia, bukan warisan yang bersifat sementara. Kristus tidak mewariskan kepada kita anak-anaknya berupa harta benda, kekayaan, kehormatan, jabatan, kedudukan dan sebagainya. Kristus mewariskan keteladanan kepada kita, dan semua itu hendaknya kita terima dengan penuh kerendahan hati. Saudara-saudara, Paulus mengatakan bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita bukan lagi hamba, melainkan kita adalah anak. Jikalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dalam bagian surat yang lain saudara-saudara, di dalam Roma 8 ayat 17,
Di sana Paulus juga mengatakan hal yang sama. Di sana dia berkata, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jika kita mengaku anak Allah dari ahli waris Kristus, maka semestinya saudara-saudara, kita pun bersedia untuk dapat menjalani hidup sebagai ahli waris yang mewarisi kesabaran, yang mewarisi ketekunan, mewarisi kekuatan, mewarisi kesetiaan, mewarisi keteguhan iman kepada Allah. Warisan-warisan itu saudara-saudara menguatkan kita untuk menjalani hidup dengan lebih bertanggung jawab. Mereka yang dengan rendah hati bersedia untuk menerima dan melakukan warisan-warisan keteladanan itu di dalam kehidupan mereka, maka Tuhan juga akan memuliakannya dan ia akan diperkenan di hadapan Tuhan dan juga sesama. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini di detik-detik, di menit-menit dan di jam-jam terakhir kita akan berganti atau memasuki satu periode waktu yang baru di tahun 2022. Maka mari kita bersama-sama menoleh ke belakang sejenak untuk melihat bagaimana kita mengisi hari-hari kita. Sudahkah kita menjadi ahli-ahli waris Allah yang sesungguhnya, yang bertanggung jawab terhadap warisan yang Tuhan berikan kepada kita? Pada masa lalu sepanjang tahun ini, ketika kita mengalami pergulatan hidup yang berat, terlebih ketika kita mengalami tantangan-tantangan yang diakibatkan oleh pandemi yang sampai saat ini masih terjadi, apakah kita cukup punya kesabaran? Ketika pada masa lalu kita diperhadapkan dengan penderitaan, dengan kesulitan, dengan tantangan, dengan kejutan-kejutan yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan pengharapan dan keputusasaan. Apakah kita juga menghadapinya dengan memanfaatkan warisan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kesabaran, ketekunan, dan iman yang teguh kepada Tuhan? Mari kita melihat ke belakang, merefleksikan kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi ahli-ahli waris yang bertanggung jawab, memanfaatkan semua keteladanan iman itu di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari? Kiranya hasil refleksi itu dapat menguatkan kita, dapat menopang kita untuk memasuki tahun yang baru di tahun 2022. Mari saudara, kita menjadi ahli-ahli waris yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat,
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menundukkan kepala dan kita menyatukan hati di dalam doa. Mari saya hantarkan. Allah Bapa, penyelenggara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau telah menggerakkan kami dalam ibadah ini. Bimbinglah kami agar mampu melihat ke dalam dan melakukan perbaikan diri, mengadakan perubahan yang diperlukan, dan mewujudkan niat-niat yang lebih baik. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin mampu menjadi gembala baik dan murah hati yang dengan sukacita terus menghidupkan nilai-nilai yang Engkau ajarkan. Bertanggung jawab atas warisan keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Turut menciptakan dunia yang lebih damai di sekitar kami. Terlebih selama pada masa pandemi ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang kecil, mereka yang lemah, mereka yang miskin tertindas, dan mereka yang mengalami disabilitas. Kiranya Tuhan, kami dapat mengikuti Engkau, mengikuti warisan teladan-Mu, Putra-Mu, berbuah bagi kebaikan bersama. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini waktu bagi saudara sekalian untuk dapat memanjatkan doa secara pribadi, atau jika saudara-saudara beribadah bersama dengan anggota keluarga yang lain, Bapak Ibu Saudara dapat melakukan doa keluarga. Doa ini akan diiringi dengan instrumentalia dan jemaat dipersilakan untuk berdoa sepanjang instrumentalia tersebut diputarkan. Selamat berdoa.
Jemaat, marilah kita bersama-sama menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, Allah yang Maha Tinggi berkenan merendah dan berinkarnasi dalam diri Yesus. Karya dan pelayanannya di bumi tertuang di dalam Alkitab. Kita meyakini hingga kini Tuhan Yesus tetap berkarya, berada di antara kita, dan akan terus berkarya melalui Roh Kudus. Marilah kita menyatakan keyakinan kita ini dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 280 bait pertama sampai ketiga. Aku percaya. Jemaat yang terkasih, cinta kasih Tuhan berlimpah atas kita. Mari kita mempersembahkan sebagian berkat yang telah Ia curahkan melalui persembahan syukur. Persembahan juga dapat disampaikan melalui transfer atau scan barcode di hadapan saudara dengan menambahkan angka 9 pada digit terakhir persembahan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan berdasar pada firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 13 dan 14 demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti tertera dalam tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah keluarga. Marilah kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 149 bait 1 dan 3, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama
kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan dengan doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur, kami haturkan kepadamu atas berkat dan karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Kami datang membawa persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan kepada kami dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa sampai mengakhiri tahun 2021 ini dengan penuh sukacita. Sucikan persembahan ini ya Tuhan, sehingga layak dipakai untuk memuliakan nama-Mu di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami serahkan. Amin. Saudara, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita adalah bagian dari keluarga Allah. Maka marilah kita menjadi ahli waris yang bertanggung jawab. Mari kita mengelola berkat pemberian Tuhan, mengisi hidup dengan melakukan banyak hal yang bermanfaat, agar hidup kita tidak menjadi sia-sia, sebaliknya menjadi berkat bagi sesama. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Penuh harapan cinta yang luhur pada Tuhan, semoga Tuhan membimbing di jalan yang benar. Ku rasakan dalam hati segala kasih-Nya yang telah dilimpahkan padaku sepanjang masa. Bimbingan tangan-Mu Tuhan sangat ku nantikan, berkat dan perlindungan-Mu sangat ku harapkan. Semoga semangat-Mu tinggal dalam hidupku, agar jiwa dan ragaku abdikan padamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah tutup tahun telah usai.
Mari kita menyambut tahun yang baru dengan penuh pengharapan. Percaya bahwa Tuhan menuntun langkah kita di tahun yang akan datang. Selamat menyongsong tahun baru, tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati.